perkenalkan, nama saya Empianus Eko Putra. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah susunan data yang dapat divisualisasikan sebagai data yang tersusun dalam 2 atau lebih kolom dan baris. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kasus di modul 6 yaitu latihan G. Buatlah array 2 dimensi yang merepresentasikan 100 titik pada garis Y sama dengan 2X kurang 3. Sekarang langsung saja kita masuk ke programnya. Kita bikin project. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2010, News, Project. Sini saya buat namanya array 2D. Klik OK. Setelah itu klik next. Kita hilangkan contohnya, klik finish. Nah, selanjutnya kita buatkan filenya dengan cara klik kanan di source file, add, pilih new item. Sini pilih plus. Ini buatkan namanya, saya buatkan array 2D .c. Setelah itu klik add. Nah, baiklah, selanjutnya kita langsung saja mengetikkan programnya. Di sini untuk mengingatkan kita buatkan soalnya terlebih dahulu. Di sini kasus modul 6 latihan G. Buatlah array 2 dimensi yang merepresentasikan 100 titik pada garis Y 2X dikurang 3. Ini nama saya Empianus Eko Putra. Nah, selanjutnya kita ketikkan library yang kita butuhkan. stdio.h ini berfungsi untuk library untuk fungsi input dan output. Yang kedua, library stdlib.h ini merupakan library untuk sistem pause atau fungsi jeda. Nah, selanjutnya kita buat fungsi terlebih dulu untuk menentukan nilai pada titik Y nantinya. Integer fungsi integer X, integer Y sama dengan 2 dikali X dikurang 3 merupakan proses untuk mencari nilai Y nantinya. Rumus yang ini kita dapat dari soal yang tadi. Di sini Y 2 dikali X dikurang 3. Nah, selanjutnya kita buatkan fungsi utamanya. Sekarang kita deklarasikan array 2 dimensi. Di sini maksud dari hasil 100 dan 2 ini merupakan barisnya 100 dan kolomnya 2. Nah, selanjutnya kita deklarasikan I lalu integer. Sekarang kita buatkan judulnya terlebih dahulu. Nah, hasil dari array nanti ini saya akan buat dalam bentuk tabel. Sini saya buat titik X, titik Y. Saya batasin. Nah, selanjutnya kita akan buat pengulangan untuk menampilkan hasil array 2 dimensi ini ke layar. Sini kita buat pengulangan for I-nya sama dengan 0.
I-nya kecil daripada 100. Sini kita ambil 100 karena batas akhir dari soal yang kita pada soal tadi diminta 100 titik. Ini kita ambil 100. Oke, selanjutnya hasil I sama dengan 0 diambil dari I. Ini maksudnya hasil baris pertama, kolom pertama itu nanti hasilnya diambil dari nilai I, yang dimana itu nilainya 0 sampai 100. Dan hasil I, nah hasil I dan 1 ini merupakan baris kedua, baris pertama, kolom kedua, diambil nanti dari fungsi. Kita nanti memanggil fungsi yang ada di sini, fungsi ini kita panggil. Sementara I di sini merupakan kita ambil dari pengulangan I di sini, seperti sini X di sini fungsinya sama dengan I di sini. Nilai dari I di sini ditampung dari X, setelah itu diproses. Nah, nanti akan dikeluarkan hasilnya. Dan hasilnya ini nanti kita panggil di sini. Oke. Ini proses untuk titik Y. Ini persen I slash T di sini berfungsi untuk fungsi tab atau untuk jarak. Sini kita panggil ini hasil I 0 dan hasil I sama dengan 1 kita ambil dari sini. Nah, selanjutnya kita butuhkan sistem pause atau fungsi jeda biar kita bisa melihat hasilnya di layar nanti sewaktu kita running. Nah, setelah selesai kita ketikkan semua sintak ini, selanjutnya kita coba running. Untuk running program kita dapat menekan tombol start debugging pada program Visual Studio 2010, atau kita bisa juga menekan tombol F5 pada keyboard. Di sini saya menekan tombol F5 aja. Oke, klik yes. Kita tunggu proses compilernya. Nah, inilah hasil dari running program kita, mana tadi dimulai dari angka 0 nilai X-nya dan sampai baris ke 100. Di sini kita menghitung barisnya dimulai dari baris pertama, 0 dihitung dengan baris pertama, dan 99 itu dihitung sampai baris ke 100. Dan nilai Y di sini diambil dari rumus yang ini tadi, seperti pada program sini nilai min 3 didapat dari 0, 2 dikali 0 dikurang 3, 2 dikali 0 sama dengan 0 dikurang 3, hasilnya min 3, hasilnya segini. Yang kedua, 2 dikali min 1, 2 dikali 1 sama dengan 2 dikurang 3, hasilnya min 1. Nah, hasil dari Y ini kita dapat dari rumus ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Terlebih dan terpulang, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.